Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Wabarakatuh sore. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ini masuk semua kan? Masuk. Ada yang udah tahu sekarang materinya apa? Udah buka-buka Google Form, Google Classroom? Silat dulu. Ya, langsung saja ya. Sekarang kita akan membahas materi mengenai pencaksilat. Jadi pelajaran atau materi pencaksilat itu ada di bab 4. Di sini hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pencaksilat yaitu yang pertama, pastikan dirimu dalam keadaan sehat. Kalau nggak sehat ya kurang fit dalam melakukan latihan pencaksilat. Terus yang kedua itu pakailah pakaian yang leluasa untuk bergerak. Jangan pakai pakaian yang ketat, misalnya celana legging atau celana lepis, pakainya itu kayak celana training, baju kaos gitu, itu bisa digunakan lebih leluasa dalam gerakan nanti. Terus yang ketiga itu pilih tempat yang cocok untuk bergerak secara leluasa. Nah, di sini tuh harus cari tempat yang luas, jangan di tempat yang sempit. Nanti susah geraknya kalau di tempat yang sempit. Terus yang keempat yaitu lakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan gerakan pencaksilat atau latihan pencaksilat, alangkah baiknya itu melakukan pemanasan agar menghindari cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang bergerak spesifik dalam pencaksilat yaitu ada kuda-kuda. Yang kedua ada pukulan, yang ketiga ada tangkisan, yang keempat adalah tendangan. Kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik yang memperhatikan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencaksilat. Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencaksilat untuk memperkuat otot-otot kaki di sini ada 4 macam kuda-kuda, yaitu kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, dan kuda-kuda samping. Yang pertama yaitu kuda-kuda tengah. Bisa dilihat kan gambarnya? Bisa. Ya, jadi seperti ini. Posisi kedua kaki sejajar dan dibuka sedikit lebih lebar dari bahu. Yang kedua itu berat badan berada di tengah-tengah tumpuan kedua kaki. Yang ketiga, badan tegak dan pandangan lurus ke depan. Itu sikap kuda-kuda tengah. Yang kedua yaitu kuda-kuda depan. Salah satu kaki berada di depan. Jadi kalau misalnya kuda-kuda kanan atau kuda-kuda kiri depan, jadi yang di depan itu kiri depan. Misalnya kuda-kuda kiri depan, yang depan kiri depan, yang belakang kanan. Terus yang depan itu ditekuk. Dua kaki di depan ditekuk dan berada dalam 90% berada pada kaki depan. Jadi itu berat beban itu ditaruh di kaki bagian depan. Yang ketiga, badan tegak dan pandangan lurus ke depan. Namanya juga kuda-kuda depan. Jadi badan itu sama pandangan harus lurus ke depan. Yang ketiga yaitu kuda-kuda belakang.
salah satu kaki berada di belakang. Jadi kuda-kuda depan itu kebalikannya sama kuda-kuda depan. Kan tadi kuda-kuda depan itu misalnya kuda-kuda kiri depan, berarti kan yang ditekuk yang kaki kiri. Kalau ini kuda-kuda belakang kiri, berarti yang ditekuk yang kaki kiri. Yang kaki depan itu diluruskan. Bisa dilihat di gambarnya itu seperti ini. Masih sama, badan tegak dan pandangan lurus ke depan. Yang keempat yaitu kuda-kuda samping kanan dan kiri. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Yang pertama itu posisi kaki kanan sejajar dengan kaki kiri. Jadi misalnya melakukan kuda-kuda samping kanan. Jadi yang ditekuk itu kaki yang kanan. Kaki yang kiri itu diluruskan. Arah satu kaki digeser ke samping. Jika kuda-kuda samping kanan, maka kaki kanan ditekuk. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya kuda-kuda samping kanan yang ditekuk, yang mana? Halo? Kuda-kuda samping kanan yang ditekuk kaki mana? Ada yang bisa jawab? Jadi pada tidur apa pada kemana ini? Halo? Kaki Halo? kanan. Ya, siapa tadi yang jawab? Bu. Oh, Mas Kunchoro ya. Ya benar. Jadi kalau misalnya kuda-kuda samping kanan, maka yang ditekuk kaki kanan, yang diluruskan kaki kiri. Begitu pula sebaliknya. Terus yang B yaitu pukulan. Pukulan yaitu teknik serangan dengan menggunakan tangan kosong sebagai komponen utamanya. Jenis-jenis pukulan itu ada pukulan samping, pukulan depan, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Pukulan depan atau lurus. Ya, seperti ini. Pukulan depan atau pukulan lurus yaitu pukulan yang diarahkan lurus ke depan, dilakukan jika sasaran berada di depan kita. Sasaran utama yaitu daerah muka, ulu hati, kemaluan. Tangan mengepal, gerakan bahu dan putaran pinggang yang mendukung untuk badan. Jadi itu lurus ke depan seperti ini. Tuh. Itu pukulan depan. Yang kedua yaitu pukulan samping. Pukulan samping yaitu pukulan yang arah sasarannya itu ke samping. Masih sama yang namanya pukulan itu tetap tetap apa ya, mengepal. Jadi itu arahnya ke samping seperti ini. Yang ketiga yaitu pukulan bandul atau swing. Itu pukulan dengan mengayunkan tangan berbentuk kepal dari bawah ke atas. Jadi itu seperti ini. Set, itu dari bawah ke atas. Itu namanya pukulan swing. Menutup dada agar tidak kena serangan. Terus yang keempat yaitu pukulan melingkar. Pukulan melingkar itu hampir sama dengan pukulan swing, cuma arah sasarannya itu berbeda. Kalau pukulan swing itu dari bawah ke atas, kalau pukulan melingkar itu langsung dari sini, dari bawah ke atas, dari apa ya ini setengah itu langsung melingkar gini. Yang kecil itu tendangan. Tendangan adalah segala bentuk teknik serangan menggunakan kaki
Macam-macam tendangan itu ada tendangan depan, tendangan samping, tendangan sabit atau tendangan C, terus tendangan T. Nih, ada yang tahu nggak ini gambar tendangan apa? Ada yang tahu nggak? Mas Arifin mungkin tahu? Atau Mas Aflaudin? Atau mungkin ini, Mas Mosabih Ainurido, tahu nggak ini kira-kira gambar tendangan apa? Halo? Sapi. Loh, ini kok Mas Kuncoro terus dari tadi, yang lain kemana ini? Ini tuh tendangan depan. Tendangan depan atau tendangan lurus adalah serangan yang menggunakan kaki dan tungkai, lintasan ke arah depan, dan posisi badan menghadap ke depan dengan perkenaan pada pangkal jari-jari kaki, sifatnya mendorong dengan sasaran perut. Itu tendangan samping. Tendangan samping atau tendangan sabit atau C adalah tendangan dengan arah lintasan membentuk seperti sabit atau melingkar. Perkenaan kaki untuk menendang adalah punggung kaki. Jadi biasanya tuh para siswa itu sedikit apa ya, susah ketika melakukan tendangan sabit atau tendangan C. Jadi itu yang digunakan itu perkenaannya itu sini, punggung kaki. Kalau kalau nggak punggung kaki tuh nanti bisa sakit. Jadi tuh perkenaannya gini, set gitu. Yang terakhir yaitu tendangan T. Nah, di sini tuh kalian harus bisa membedakan mana tendangan T dan mana tendangan C. Kalau tendangan C itu pakai punggung kaki, kalau tendangan T itu pakai apa ini ya namanya? Bagian telapak kaki yang paling tajam. Itu. Itu kalian harus bisa membedakan mana yang tendangan samping atau tendangan C dan mana yang tendangan T. Tangkisan. Tangkisan adalah usaha pembelaan yang dilakukan dengan cara mengadakan kontak langsung dengan serangan yang dilancarkan lawan. Tangkisan bertujuan untuk hal-hal seperti mengalihkan serangan. Jadi kalau kalian misalnya mau dipukul sama temennya atau mau apa ya, bisa ditangkis tuh agar tidak langsung kena ke sasaran. Ini contohnya ada tangkisan atas, yaitu usaha yang digunakan untuk menangkis serangan dari arah atas. Namanya aja tangkisan atas, pastinya itu dari arah atas. Tarik salah satu tangan dari arah bawah ke atas. Jadi dari bawah ke atas. Ini. Berikan dorongan kuat saat mengarah tangan ke atas. Jadi itu saat kita melakukan tangkisan ke atas itu harus dikasih tenaga, kasih dorongan. Kalau nggak kuat ya gimana mau nangkis nanti. Bisa-bisa kena serangan. Tangan yang lain tetap posisi siap di depan dada untuk menghindari serangan lainnya. Yang kedua yaitu tangkisan bawah, yaitu usaha yang digunakan untuk menangkis serangan dari arah bawah. Tarik salah satu tangan ke arah bawah. Jadi kan kalau tadi tangkisan atas, tangan ke atas. Kalau tangkisan bawah, ya tangan ke bawah. Seperti ini. Sama-sama yang namanya tangkisan itu harus dikasih dorongan yang kuat agar bisa menghentakkan serangan-serangan dari lawan. Yang ketiga yaitu tangkisan dalam, yaitu usaha yang digunakan untuk menangkis serangan dari arah depan. Biasanya kan ada tuh yang suka mukul dari arah depan, jadi bisa ditangkis seperti ini.
Yang terakhir yaitu tangkisan luar, yaitu usaha yang digunakan untuk menangkis serangan dari arah depan. Sama tadi kayak yang tangkisan dalam, cuma bedanya tekniknya aja. Kalau depan kan seperti ini, kalau luar seperti ini. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan mengenai materi pencak silat di sore hari ini? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Mubeng atau mudeng? Mudeng nggak kalian? Paham ya? Paham atau paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan sebelum Ibu kasih tugas? Kenapa Mas Kuncoro senyum-senyum? Ibadah. Ya, ada yang ditanyakan? Muhammad Saiful Arifin. Mau bertanya? Cukup, cukup, cukup. Ini si Ahmad Aflahuddin kemana ini? Kok nggak on cam? Muhammad Sabia Nurido juga nggak on cam. Apa kalian Maaf, sedang... sinyalnya nggak kuat, Bu. Sinyalnya nggak kuat, Oh, Bu. ya, ya, ya. Ah, Kirain sedang menunaikan ibadah buka puasa. Jadi kalian paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Nanti Ibu akan share contoh gerakan di grup WhatsApp saja ya. Nanti kalian bisa pelajari gerakan-gerakan tersebut. Terus untuk tugas setelah Lebaran, kalian bisa mempraktekkan gerakan-gerakan seperti yang Ibu contohkan nanti yang Ibu kirim ke grup ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.